Ya, keluarga besar mereka yang beranggotakan di PGRI. Nyuwun sewu, saya hanya meminta waktu sebentar saja 15 menit. Nanti kalau buatan saya sampaikan berarti kurang adil gitu, karena saya pernah dikirim ke ngaji oleh beliau daripada bapak-bapak ketua yang di depan sini. Langsung saja, yang pertama ini terkait dengan KTK PGRI digital yang pertemuannya adalah tanggal Jumat 19 Juni di ruang rapat Ekban Setda Kabupaten Nganjuk. Kebetulan saya mendapatkan tugas daripada Bapak Ari untuk mewakili, dan untuk kali ini saya ingin menyampaikan supaya tersampaikan karena terkhusus di sini ada juga ketua ranting. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan selamat kepada Panjenengan Sedoyo bagi ketua ranting yang sudah dilantik beserta pengurusnya. Bapak yang saya hormati, yang sebelum ini kita buka materi, yang pertama adalah bahwa KTA PGRI yang dahulu kita miliki warnanya emas, informasinya itu sekarang sudah tidak berlaku atau terpakai. Itu yang pertama. Artinya seluruh Indonesia harus pada secara umumnya seluruh Indonesia, terus pada khususnya adalah PGRI cabang Loceret beserta dengan ranting-rantingnya harus memperbarui data. Iya. Dan yang pertama, informasi disampaikan oleh Bapak Samsudin. Bapak Samsudin itu adalah, saya nggak tahu namanya, beliau adalah sekretaris cabang tingkat, bukan? Ya, maksud saya kabupaten. Nah, beliau juga menjabat dengan sangat singkatnya, apa itu namanya Mas Haris? Protokoler Bapak Bupati, Bapak Samsudin. Kalau saya lihat statusnya, beliau tidak pernah di rumah, Pak. Makanya kemarin ada usul juga bahwa Pak Samsudin agar kita minta verifikasi kok lama sekali. Terus akhirnya karena kritikan itu, beliau sekarang setiap verifikasi itu cepat dengan alur yang seperti ini. Di sana di tempat ruangan itu dihadiri oleh seluruh wakil kepada cabang di Kabupaten Nganjuk PGRI. Jadi setiap cabang pasti hadir dan membahas keluh kesah cabang tentang KTA PGRI terkait dengan yang disampaikan Ibu Admita tadi, yaitu jumlah yang di Nganjuk itu selalu tidak sama dengan apa yang kita punya. Akhirnya koyok-koyok mine di Loceret, khususnya di cabang Loceret itu luar biasa. Padahal itu menurut saya, dan Pak Samsudin pun juga mengatakan, saya kiri indah no, saya umbar, saya penting ayo ditoto bareng-bareng lagi. Seperti itu Pak kemarin Pak yang disampaikan. Jadi ini angin segar apa angin bagaimana, saya kurang paham juga ini. Semoga angin segar. Selanjutnya pesan beliau melalui PGRI cabang ini pas sekali momennya, karena Panjenengan Sedoyo adalah ketua ranting yang baru ya, memberikan info pada masing-masing ranting untuk mendata masing-masing anggota PGRI di ranting. Jadi ada upaya yang seperti itu, upaya pendataan ulang, dan formnya kita punya. Nanti yang bisa membaca Pak Ari beserta pengurus. Sebenarnya berapa jumlahnya? Yang mandegannya adalah ketua ranting itu sendiri. Saat ini pun ranting mensosialisasikan cara mendapatkan KTA digital PGRI terbaru. Dan terus pun monggo mungkin tugas utama yang paling utama Gus Iwan itu sosialisasi pada anggota PGRI di ranting panjenengan masing-masing. Bagaimana mendaftarkan KTA digital PGRI. Ranting mereka anggota mendaftarkan atau memberi instruksi mendaftar secara online secara mandiri. Nah, menikah sebenarnya opsional, Pak. Kalau memang menurut saya PGRI ini bergerak dari cabang sampai ranting itu bisa sinergi, artinya memang ranting memberikan informasi kepada anggota PGRI yang di ranting untuk melaksanakan menikah, direkam oleh ketua atau pengurus ranting lalu menuju ke pengurus cabang PGRI. Artinya nanti sinergi. Begitu juga dengan opsi yang kedua, dari individu langsung ke cabang. Tapi menurut saya menikah secara pribadi kurang bekerja sama. Dan tersebut mungkin monggo pilihannya yang mana itu kita serahkan kepada keluarga besar PGRI cabang Loceret seperti itu. Melalui form yang sudah disiapkan cabang mereka, memberikan data yang sudah siap konfirmasi ke cabang. Dan tersebut begini Pak, kalau nanti ada instruksi mandiri untuk login atau mendaftar akun membuat KTA digital, itu nanti yang melaksanakan adalah secara mandiri masuk. Nah, setelah sampun memberikan
informasi atau mengisi formulir daripada secara digital itu melaporkan. Nah, lapor sekali lagi ada dua opsi, di ketua ranting atau pengurusan ranting atau langsung di cabang. Tapi saya menganjurkan tetap di ranting karena supaya kita sinergi bisa bekerja sama. Nah, artinya dengan demikian, dengan kita sudah mengisi itu butuh konfirmasi ACC dari tingkat kabupaten oleh Pak Samsudin itu sendiri yang saya ceritakan di awal. Pada awalnya Pak Samsudin itu low respon karena memang belum ada pertemuan. Ya. Setelah ada pertemuan, beliau setiap di WA di grup itu langsung seperti itu. Jadi ini adalah hal yang membuat kita lebih bagus. Cara mendapatkan KTP Gari di sini login ke alamat yang sudah tertulis di situ, lalu daftar akun ini secara kasar saja, tidak usah praktek, nanti bapak langsung bisa daftar. Jadi karena kita di awal itu belum memiliki akun, jadi kita harus membuat akun, bukan login tapi mendaftar akun. Nah kalau akunnya sudah jadi baru login seperti itu. Daftar sebagai pengguna. Nah untuk mendaftar itu panjenengan siapkan foto 3x4 memakai batik PGRI dan foto KTP. Atau sebut tidak harus ke studio Bapak, foto sendiri saja nanti bisa di-upload seperti itu. Email harus aktif. Nanti kalau sudah daftar memakai email dan kita disuruh membuat password. Nah password itu terdiri dari 8, dimana nanti di situ ada keterangan karakter besar, angka, dan nomor seperti biasanya. Saat ini pun emailnya harus aktif, sekali lagi saya sampaikan. Lalu kalau nanti ada inputan yang terjadi dalam kasus ini di PGRI Gondang kalau nggak salah, menginput ditanya tempat bekerjanya itu yang dimasukkan adalah alamat rumah. Padahal apapun yang terjadi kalau kita mengisi KTA PGRI itu seperti yang disampaikan Pak Ketua di depan tadi, Pak siapa yang di sini Bapak Agus tadi, padahal itu anggota sudah purna, padahal anggota itu sudah mutasi dan lain sebagainya. Makanya yang diisikan adalah alamat bekerja, misalnya SDN 1 untuk jalan ini itu kerja di tempat kerja saya, bukan misalnya Kak Solik rumahnya mana yang dituliskan alamat rumahnya, bukan, tapi alamat di mana kita berdinas atau bekerja itu. Terus yang paling terakhir Bapak, terkait dengan mutasi seperti data Dapodik sekarang itu, mungkin ini aplikasinya juga sedikit mahal kayaknya. Dan terus pun misalnya saya mutasi ke kecamatan Sawahan misalnya, waduh udah Sawahan misalnya. Jadi itu nanti di menu panjenengan yang bisa terlihat buka mandiri itu bisa dimutasi secara otomatis, bisa tidak mengisi atau menginput lagi. Jadi itu yang saya kira aplikasi ini lebih bagus dan lebih canggih seperti itu. Yang terakhir saya sampaikan, saya menyarankan mungkin koordinasi dengan pengurus cabang, hal-hal yang seperti ini diurus oleh ranting dan akhirnya disampaikan oleh pengurus cabang. Itu menurut saya lebih bijaksana karena melihat pengalaman yang sudah terjadi. Nanti Pak Lukman biar bersemangat mencari anggota IT yang memiliki IT yang mumpuni, terus nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan itu yang terakhir saya sampaikan, monggo menawi ada yang disampaikan kepada panjenengan pun bapak-bapak yang ada di sini, monggo kita buka waktunya. Terima kasih Pak Gading atas penyampaian informasi perihal KTA. Monggo Bapak Ibu, perihal KTA tadi Pak Gading juga menyarankan ranting yang mengerjakan. Jadi misalnya nanti dikembalikan ke masing-masing PGRI ranting. Tapi mohon maaf oke. Nah, kalau dikembalikan ke ranting disesuaikan dengan beliaunya yang membayar. Oke. Nah, jangan semua dimasukkan. Niku sing kabeh dilebono akhirnya tanggungan di cabang Nah, berarti terus terang yang dimasukkan itu kalau di SD ya yang P3K. Nanti kita data, kita berikan nama-nama yang membayar ke masing-masing ranting untuk SD ya, karena kita datanya yang punya SD. Untuk SMP nanti monggo dari ranting seperti SMP 1, anggotanya 12 ya 12 itu aja yang didaftarkan sebagai anggota PGRI. Ngerti contoh mawon, kalau anggotanya 20 ya 20 itu aja. Tidak usah
jumlah mungkin 40 personil dimasukkan semua, tapi yang bayar rutin hanya 12 atau 20. Jadi kalau yang bayar rutin 20 ya 20 itu aja dimasukkan. Seperti tadi di SMP 2 12 orang Pak Nggih. Ya 12 itu aja yang didaftarkan, tidak usah seluruhnya. Karena kabupaten itu tahunya sih lho, daftarmu yang ini lho. Nah, akhirnya itu nanti tetap menjadi tanggungan cabang. Begitu juga untuk personil TK. TK ini kemarin TK kan ada dua nggih. Nah, TK itu yang PNS hanya ada 8. Sisanya belum, istilahnya apa namanya? Honorer. Nggih. GTW. Nah, itu. Nah, monggo yang dimasukkan yang rutin aja, Bu. Biar kita nanti, tapi yang tidak rutin bayar nggak apa, nanti bisa untuk apa itu? Kas di kegiatan cabang. Tuh. Jadi misalkan kita jumlahnya 11 tapi yang masuk 20 kan yang kita laporkan hanya 11 saja. Itu untuk TK, okay. Begitu juga untuk yang SD, nanti SD datanya akan kita beri anggota aja siapa yang bayar. Nah, nanti kita beri datanya. Nah, itu hanya tambahan aja Pak Gading. Jadi tetap nanti mengerjakan ranting tapi sesuaikan dengan yang membayar. Tidak usah semua dimasukkan. Kalau BTT baru dimasukkan, nah itu kan yang menanggung akhirnya juga cabang. Oke? Tenawon. Monggo Pak Aris. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Aris penguatannya yang matur nuwun. Silakan untuk menanyakan sesuatu terkait. Ya. Oke, nanti kita jawab ya Pak. Malah mudun ini aneh. Sekedar menambah berdasarkan pengalaman saya ketika jadi adminnya KTA yang jelas dari kabupaten itu untuk update data itu saya anggap nol ketika aplikasinya belum sekarang, mengingat seperti apa yang dikatakan Pak Ari, jumlah kita kemarin itu 600 karena yang ada di kabupaten orang gelem metani dalam artian wis umure swidak 5 wis pensiun wis gak aktif ijin ditagihne apa iuran. Terus nanti kita kan akan KTA baru ya, iwajine KTA baru. Nanti Pak Ari bisa menyampaikan perjanjian karo jenenge Pak Samsudin. Sekretaris nek omong pok, enak Pak. Empuk renek balungi. Kate di presto bisa. 3 menit dadi. Kenyataan 3 bulan baru jadi. Iya, contohnya Mas langsung thread. Tapi karena saking beliaunya tuh super sibuk, makanya kelinderan. Tapi nek di depan ini yo jalan. Saya di sopo cek metu. Tapi kenyataan di lapangan. Nah ini yang menjadi kendala di kabupaten. Pak Samsudin itu belum bisa melepas yang namanya urusan KTA. Hukum Lenggono kira tak pasrahnya awakmu mergo aku saking repot. Itu belum. Dan nanti mohon untuk Pak Ari perjanjian karo kabupaten di tahun ini 2027 nanti selama 2026 ini kita regis baru tadi